Ayah saya memang kalau sebagai wakil presiden pensiunnya itu tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari bagi kami sekeluarga. Tapi beliau sering sekali menulis dan dulu memang honornya bisa digunakan untuk mendukung kekurangan yang ada dari pensiun. Dan juga saya kira yang penting adalah bagaimana peranan ibu saya untuk hidup hemat. Jadi ibu saya itu memegang prinsip ayah saya untuk hidup hemat. Jadi tadi saya katakan kalau bagi ibu dan ayah, kalau bisa sesuatu itu diperbaiki, jadi jangan beli yang baru dulu. Jadi itu hemat. Tapi juga kalau membeli lebih baik yang mahal daripada yang murah, karena yang murah belum tentu jaminannya irit hemat. Karena kalau ada kerusakan, tentu harus ada biaya memperbaikinya dan ini bisa-bisa tidak menjadi irit lagi. Tapi kalau barang itu memang mahal, kualitasnya terjamin dan kita menggunakannya dengan baik, apalagi kalau bahannya tahan banting, ya, istilah sekarang kan, itu akan jauh lebih menguntungkan daripada membeli yang murah tapi nanti sebentar-sebentar rusak. Dan juga ya prinsip itu menabung dan kemudian tentu mengajarkan bahwa korupsi itu tidak baik dan kita malu kalau korupsi. Jadi perasaan malu itu yang ditekankan, jangan sampai korupsi karena itu sangat memalukan. Kalau Bung Hatta itu memang prinsipnya hidup itu jujur dan itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan korupsi itu sama dengan mencuri, karena itu juga artinya mencuri dari rakyat karena hak yang seharusnya untuk rakyat menjadi tidak mereka peroleh. Korupsi itu bukan hanya dosanya karena mencuri, tapi juga merugikan kepentingan orang dan kepentingan itu bisa bagi individu-individu tertentu merupakan hal yang mengganggu nasibnya. Kalau memberi contoh karena ayah itu sudah pensiun, ya, jadi dari contoh masa lalunya bahwa beliau orang yang bersih, tidak korupsi, itu didengar oleh kami dari majalah, dari koran, dari komentar orang-orang. Tapi bagi Bung Hatta sendiri itu sudah seharusnya dijalankan oleh manusia, jadi dia tidak mengatakan kalau ayah korupsi itu benci dengan korupsi, kalau ayah korupsi nanti akan memalukan gitu. Bukan itu lagi yang disebut. Kalau ayah saya sudah mengatakan korupsi itu sudah membudaya, tapi bukan di antara anak-anak, tapi sudah secara umum didengar oleh masyarakat. Dan bagi kami itu sudah cukup bahwa ayah tidak menyukai korupsi dan tentu dari pengalaman yang melihat. Kemudian ada lagi pernah pergi ke tempat lain, pemerintahan sudah berganti, tidak harus dikembalikan lagi, tetapi karena sudah diperhitungkan itu buat yang berangkat, bukan hanya ayah saya tapi juga yang lain, siapapun yang berangkat itu sudah diberikan sekian dan tidak perlu dikembalikan. Tapi bagi Bung Hatta itu harus dikembalikan karena itu punya negara. Nah, hal seperti itu memberikan kesan pada kami bahwa memang kita harus jaga-jaga jangan sampai seperti itu. Ya, saya itu sebetulnya begini, dari kecil, dari lahir sudah jadi anak wakil presiden ya. Jadi dari kecil sudah tahu apa yang harus dilakukan dan artinya semua orang tahu saya anaknya Bung Hatta gitu. Tapi jadi kita jangan sampai begini, jangan sampai begitu, itu sudah dengan sendirinya. Tapi ibu saya mengatakan begini, waktu ayah saya sudah meninggal, kita tidak harus hidup berfoya-foya, artinya jangan cari uang apalagi kalau sampai korupsi. Ya sedapatnya
penghasilan saja, maksudnya begitu. Kita tidak boleh hidup terlalu mewah, kita hidup secukupnya, karena bagi kita yang penting adalah nama baik, itu yang harus kita jaga. Yang kita punya adalah nama baik, dan itu yang harus kita jaga. Jadi saya tekankan itu selalu pada adik-adik saya, pada anak saya. Mereka pokoknya harus melaksanakan seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak dilanggar, terutama anak-anak muda sekarang banyak tantangan itu. Ya, tapi saya kira itu saya harus selalu membicarakan itu, mengingatkan kembali kepada pesan dari ibu saya kira berlaku untuk umum ya, bukan hanya untuk kami. Ya, tentu tidak sesuai dengan harapan beliau untuk Indonesia menjadi besar, karena korupsi tidak, bagi beliau korupsi tidak akan bisa menjadi Indonesia besar, karena yang terkena juga adalah akhlak. Artinya begitu, sarana-sarana yang bisa membesarkan bangsa dan negara, dan misalnya pendidikan rakyat dan sebagainya tidak tercapai karena korupsi. Jadi tentu artinya Bung Hatta sangat marah. Saya yakin beliau akan sangat marah kalau masih hidup. Dan bagi Bung Hatta ya, saya kira sama dengan yang saya pikirkan. Yang penting itu bukan mendidik korupsi itu apa, ya, tapi kalau itu mengenai definisi apa yang disebut korupsi tentu harus diketahui. Tapi yang penting juga sudah tahu, bukannya tidak tahu, tetapi masalahnya mau atau tidak mau untuk berubah, untuk tidak korupsi. Itu yang paling berat yang harus dilakukan, pendidikan yang dilakukan kepada rakyat kita. Artinya rakyat tuh yang paling tinggi sampai yang paling rendah ya levelnya. Ini tidak mudah karena pejabat-pejabat negara harus memberi contoh. Jadi contoh itu selalu diberikan oleh Bung Hatta. Jadi dan itu bisa kok. Ya. Saya rasa kalau dilatih semua pejabat itu asal mau, saya kan bilang bukan tidak tahu tapi tidak mau. Mau atau tidak mau, pilihannya sering masih tidak mau. Nah ini yang harus dikembalikan. Sudah tahu dan mau untuk menghilangkan korupsi di negara kita, termasuk pada dirinya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai yang bisa kita ambil dari tokoh Bung Hatta dalam berintegritas, yaitu belajar dari Bung Hatta kita harus belajar hidup hemat. Seperti contoh yang dikatakan dalam video, jika ada barang yang bisa diperbaiki, lebih baik diperbaiki dahulu sebelum membeli yang baru, karena hemat salah satu upaya untuk mencegah tindakan korupsi. Selanjutnya, kita harus menanamkan prinsip malu akan korupsi. Hidup sederhana sesuai pendapatan yang kita miliki, karena hidup yang bermewah-mewah dapat mengakibatkan kita melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya, selalu menjaga nama baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Nama baik itu penting karena jika nama baik itu sudah rusak, kita sudah tidak bisa dipercaya lagi, dan untuk kedepannya pun kita akan kesulitan. Dan yang terakhir, karena korupsi, Indonesia tidak akan berkembang karena sarana-sarana dan pendidikan masyarakat yang bisa membesarkan dan memajukan bangsa terhambat karena adanya korupsi. Mungkin sekian dari yang bisa kami jelaskan, lebih kurangnya mohon maaf.